Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada siapapun yang menonton video ini, terutama tim asisten praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut tahun 2023. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fadilah Ramadan dengan NIM 26040120140067 dari Ilmu Kelautan A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit mengenai suhu permukaan laut. Jadi adapun tugas ini itu diberikan dalam rangka sebagai responsi praktikum mata kuliah penginderaan jauh dan pemetaan laut tahun 2023. Oke, jadi sebelumnya saya kelompok 5 dari praktikum. Jadi sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu dasarnya gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang suhu permukaan laut. Jadi suhu permukaan laut itu apa sih? Jadi suhu permukaan laut itu adalah suatu thermal atau suhu yang basically secara bahasa itu diukur di permukaan laut gitu. Jadi di kedalaman yang tidak terlalu dalam atau tidak melewati batas tengah kolom perairan dan dasar perairan. Nah, suhu permukaan laut ini itu merujuk pada suhu air di permukaan laut yang diukurnya itu dari bagian atas permukaan laut. Nah, sehingga suhu permukaan ini tuh dapat bervariasi pada seluruh dunia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lokasi, ada geografisnya juga, ada musim di suatu daerah, ada arus laut yang terjadi di daerah tersebut, dan juga kondisi atmosfer. Kenapa bisa sampai suhu permukaan laut ini bervariasi? Karena tadi dari faktor-faktor tersebut yang pastinya secara logika permukaannya itu pasti mengalami kondisi yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan variasi dari suhu permukaan laut itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin tentang suhu permukaan laut, pasti juga kita ada hubungannya dengan yang namanya klorofil alfa atau klorofil A. Nah, terus kalau misalkan klorofil A itu mungkin apa sih gitu? Jadi klorofil A itu sendiri adalah sebuah pigmen fotosintetik yang terdapat pada mostly atau mungkin pasti di tanaman, alga, bakteri. Nah, bakterinya ini adalah bakteri yang sifatnya itu bakteri fotosintetik atau bakteri yang membutuhkan cahaya matahari untuk berkembang biak gitu. Nah, pigmen ini tuh sangat penting dalam proses fotosintesis karena pigmen klorofil A ini itu berperan dalam menyerap energi cahaya matahari. Nah, sekarang kita udah mulai kebayang nih dari suhu permukaan laut itu apa, klorofil A itu apa, dan mungkin bagi teman-teman yang nonton seharusnya udah mulai kebayang nih apa sih korelasinya kayak gitu. Nah, sebelum itu kita akan lanjut ke fenomena yang namanya upwelling. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu, fenomena upwelling sendiri itu adalah suatu fenomena yang dalam oceanografi ini ditandai dengan adanya pergerakan air yang dingin dan kaya akan nutrisi dari menuju atas, dan asalnya itu dari kedalaman laut. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa membayangkan, ini adalah permukaan laut dan di sini adalah dasar. Jadi di dasar ini itu banyak sekali material padatan tersuspensi yang terakumulasi pada dasar. Bisa jadi nitrat, nitrit, fosfat, dan nutrien-nutrien lainnya, maupun dari material organik seperti fitoplankton dan lain-lainnya. Nah, akibat adanya fenomena oceanografi upwelling ini, dia akan terjadi arus itu akan mengalir dari dasar perairan menuju permukaan. Nah, fenomena tersebut itu secara tidak langsung untuk upwelling sendiri ini diakibatkan karena adanya perbedaan tekanan atau densitas air, terus ada perbedaan angin di permukaannya juga, terus adanya rotasi bumi juga, dan lain-lainnya. Nah, fenomena upwelling ini itu membawa nitrat
fosfat dan lain-lainnya itu yang dari dasar menuju atas, sehingga suatu kondisi permukaan laut yang mengalami upwelling ini itu pastinya akan kaya dengan nutrisi. Nah, ketika nutrisi pada suatu permukaan laut ini kaya, maka akan baik untuk pertumbuhan dari mikroorganisme atau makroorganisme yang ada di sekitar perairan tersebut. Kayak gitu. Mungkin, nah, sebelum bahas ke fungsi nih, jadi tadi kan kita udah bahas beberapa istilah ya, ada yang namanya suhu permukaan laut, ada yang namanya klorofil A, dan juga ada yang namanya upwelling. Jadi korelasi di antara ketiganya ini adalah suhu permukaan laut itu yang pasti dipengaruhi salah satunya adalah dari intensitas cahaya, dan juga seperti yang kita ketahui tadi di klorofil A. Klorofil A ini adalah suatu zat gitu ya, untuk yang ada pada sebuah organisme yang membutuhkan fotosintesis untuk bertumbuh, dan sel ini itu berperan penting untuk menangkap sinar matahari kayak gitu. Nah, kita bisa artikan bahwa ketika suhu permukaan laut itu tinggi, yang pastinya itu kan ada intensitas cahaya matahari juga yang tinggi kayak gitu. Nah, apabila di sana terdapat banyak klorofil A atau banyak fitoplankton dan lain-lainnya, itu bisa mengakibatkan nutrien pada suatu lokasi tersebut tinggi. Ditambah lagi dengan adanya upwelling yang membawa nutrien dari dasar laut menuju permukaan laut. Nah, mungkin korelasinya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari mengetahui suhu permukaan laut. Jadi yang pertama, kita bisa mengetahui bagaimana cuaca dan iklim pada suatu perairan atau pada suatu lokasi. Kenapa? Karena suhu permukaan laut itu memainkan peran penting dalam membentuk pola cuaca dan iklim. Seperti contohnya yang sekarang sedang terjadi adalah fenomena peralihan menuju musim timur. Nah, jadi dari musim timur ini itu kan angin itu berhembus dari barat menuju timur. Nah, simpelnya di Indonesia itu sebelah timurnya Indonesia itu adalah Samudra Pasifik, dan Samudra Pasifik sendiri ini terjadi sebuah fenomena yang namanya El Nino. Nah, jadi El Nino ini itu membawa angin justru sebaliknya dengan musim peralihan yang dialami di Indonesia, yaitu dari timur ke barat, sehingga angin tersebut bertabrak dan melemah. Ketika melemah, maka intensitas cahaya matahari akan semakin bisa mempengaruhi suhu permukaan laut. Nah, maka dari itu, suhu permukaan laut yang tinggi akan menyebabkan udara yang di bawah pun juga tinggi. Nah, ketika salah satu faktor angin tadi lebih kuat, seperti contohnya yang dari El Nino ini itu lebih kuat dan berhembus ke Indonesia, maka dari itu yang sekarang kita rasakan, Indonesia suhu lingkungannya sangat bisa tergolong panas gitu. Makanya itu juga salah satu fungsi kita mengetahui suhu permukaan laut untuk memprediksi atau memodelkan sebuah cuaca dan iklim. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua adalah sirkulasi termohalin. Jadi suhu permukaan laut ini juga mempengaruhi sirkulasi termohalin, yaitu pergerakan global air laut yang didorong oleh perbedaan suhu dan kepadatan. Nah, jadi yang tadi dibahas di awal itu ada yang namanya densitas air. Jadi ketika perbedaan densitas, maka akan mengakibatkan fenomena-fenomena oceanografi yang lainnya itu bisa bermunculan, seperti adanya upwelling, downwelling, dan juga fenomena-fenomena oceanografi lainnya. Nah, ketika misalkan kepadatannya ini tinggi atau padat, berarti kan secara logika dia akan semakin nurun gitu, yang akan mengakibatkan air yang densitas atau kepadatannya ini tidak sama atau lebih rendah, dia akan naik. Nah, itulah yang namanya fenomena upwelling. Dan juga sama dengan suhu, semakin panas suatu suhu pada air, maka akan semakin ringan juga massa yang ada pada air tersebut. Nah, ketika ada perbedaan tersebut, maka akan terjadi pergeseran yang sama seperti yang ada pada fenomena yang kepadatan atau densitas tadi. Makanya ini juga
bisa dikategorikan bahwa fungsi dari mengetahui suhu permukaan laut adalah untuk mengetahui juga nih sirkulasi dari termohalin tadi. Lagi-lagi termohalin ini diawali dengan kata termo yang berasal dari kata suhu, atau artinya itu adalah suhu. Kayak gitu. Dan fungsi yang ketiga ini adalah distribusi dan pergerakan organisme laut. Jadi untuk distribusi dan pergerakan organisme laut sendiri ini seperti yang kita ketahui ya, contohnya seperti ikan, mamalia laut, itu tuh mereka hidup berdasarkan pengaruh dari suhu permukaan laut juga. Mungkin beberapa ada mamalia laut yang berdarah dingin dan dia membutuhkan suhu perairan yang dingin seperti kutub. Di daerah kutub itu kan pastinya banyak banget paus orca, ada paus biru, dan juga ada beruang laut kayak gitu, beruang kutub dan lain-lainnya. Nah, mereka ini adalah salah satu mamalia yang memiliki darah dingin dan membutuhkan cuaca atau kondisi perairan yang memiliki suhu dingin. Nah, apabila di suatu wilayah kutub mengalami pemanasan, maka suatu mamalia ataupun organisme laut itu akan bergerak untuk, ini kalau contohnya adalah makhluk darah dingin ya, itu mereka akan bergerak untuk, mereka akan pindah ke wilayah yang lebih dingin. Nah, dari situ kita bisa mengetahui nih, kira-kira dengan adanya kenaikan suhu permukaan laut, itu bisa memprediksi distribusi dan pergerakan dari organisme laut. Makanya salah satu fungsinya itu adalah mengetahui distribusi dan pergerakan organisme laut, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah ekosistem terumbu karang. Jadi, suhu permukaan laut ini berperan penting dalam kesehatan ekosistem terumbu karang. Kenapa? Karena fun fact-nya, ketika suhu permukaan laut naik 1 derajat lebih tinggi dari suhu perairan pada biasanya, itu akan mengakibatkan yang namanya coral bleaching. Coral bleaching itu sendiri terjadi apabila zooantid yang terakumulasi pada terumbu karang itu mati karena tidak tahan dengan stres yang dialami oleh zooantid berupa tingginya suhu. Nah, dengan adanya suhu permukaan laut, dengan mengetahui suhu permukaan laut ini, kita bisa memprediksi nih kira-kira trennya atau kondisi laut di suatu wilayah mungkin ke depannya 10-20 tahun ke depan, apakah meningkat atau menurun. Karena di sana bisa mengetahui juga nih, apakah di suatu ekosistem terumbu karang ini akan cenderung kualitasnya meningkat ataupun menurun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini nggak jauh-jauh beda dari pembahasan yang tadi, yaitu manfaatnya di bidang kelautan. Nah, seperti yang tadi dari faktor-faktor tersebut ini berkorelasi nih ya. Jadi yang pertama itu perikanan. Jadi suhu permukaan laut ini tuh mempengaruhi keberadaan ikan dan migrasi ikan. Kenapa? Karena seperti yang tadi, ketika misalkan suhu permukaan laut ini itu tinggi didukung dengan adanya fenomena upwelling, upwelling sendiri ini akan membawa suhu yang lebih dingin, tapi di suhu permukaan laut itu sendiri mungkin yang tadinya tuh hangat gitu. Jadi ketika diintegrasikan, ketika dihomogenkan akan menjadi suhu yang normal dan sekaligus membawa nitrat, fosfat, dan juga fitoplankton yang selama ini terakumulasi di dasar hingga naik ke permukaan. Nah, di sana ikan akan bermigrasi yang pastinya menuju tempat banyaknya nutrien gitu, seperti fitoplankton dan lain-lainnya. Contohnya untuk ikan-ikan kecil, pastinya ikan kecil ini memakan fitoplankton. Nah, ketika mereka bermigrasi ke daerah yang memiliki banyak fitoplankton, maka ikan-ikan yang besar yang sifatnya ini yang hidupnya di laut lepas biasanya, itu dia pasti akan ikut ke sana juga. Kenapa? Karena dia akan mencari ikan-ikan yang kecil untuk dikonsumsi oleh mereka gitu. Nah, makanya kita bisa mengetahui juga nih keberadaan dan migrasi ikan kayak gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah pembudidayaan dan budidaya. Jadi suhu permukaan laut ini juga faktor penting dalam budidaya organisme laut seperti kerang, tiram, ikan, dan juga udang. Kayak gitu. Kenapa? Karena seperti yang tadi di perikanan tadi, masing-masing organisme laut ini memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki adaptasinya sendiri terhadap lingkungan, sesimpel hidupnya mereka di suhu permukaan laut.
kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu juga untuk konservasi dan perlindungan. Jadi dengan kita memantau terus nih suhu permukaan laut, itu bisa membantu pekerjaan kita dalam melindungi dan melestarikan ekosistem laut yang rentan atau terancam gitu. Jadi dengan suhu permukaan laut kita bisa memetakan suhu permukaan laut, maka kita akan bisa mengetahui kemungkinan-kemungkinan masalah yang akan terjadi pada suatu lokasi atau pada lokasi yang masif kayak gitu, sehingga kita bisa melakukan langkah yang komprehensif yang lebih lanjut untuk menjaga atau mengkonservasi dan melindungi sebuah ekosistem seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk studi oceanografi. Jadi untuk studi oceanografi ini yang pastinya suhu permukaan laut juga memiliki parameter yang penting nih untuk diamati pada studi oceanografi, seperti adanya tadi siklus termohalin, fenomena upwelling, fenomena downwelling, dan sebagainya. Masih banyak lagi pastinya studi oceanografi yang bisa kita pelajari dari mengetahui suhu permukaan laut. Ya, mungkin sekian dari pemaparan yang saya lakukan. Terima kasih khususnya kepada teman-teman praktikan dan tim asisten praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut tahun 2023. Semoga apa yang diberikan pada saat ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik dan positif kepada semua yang menonton video ini. Terima kasih.